Hubungan sakit lambung sama surat Kahfi apa? Logika manusia nyambung nggak? Nyambung nggak? Saya baca suratul Kahfi dengan penuh keyakinan Allah yang akan menyembuhkan. Yang saya baca ini adalah firman Allah. Allah yang ngasih penyakit, Allah yang subhanallah, sembuh. Sembuh. Sekarang 80% lambung saya udah bisa cerna makanan. Coba bisa dikebayang hubungan suratul Kahfi sama penyakit lambung apa? Ternyata Nabi pernah bilang orang yang sakit pencernaan perbanyak baca surat Kahfi. Itu adalah obat untuk menjaga pencernaan. Tuh Nabi yang ngomong. Di sisi Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada mempelai pria, nikahnya belum nih? Siapa namanya? Abdul Syukur, yang insya Allah selalu menjadi hamba yang bersyukur. Insya Allah, mudah-mudahan besok nikahnya, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah dilancarkan di dalam pernikahannya, diberikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil husana bi Muhammadin wa an ghadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang ya insya Allah. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang hari ini kita membuktikan tanda syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan kenikmatannya ditambah oleh Allah sehingga kita dikeluarkan dari dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Al-Faqir Rifki Al-Adrus mengucapkan minal ahidin wal fa'idin kullu am wa antum bikhair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444. Insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang kita jalankan. Bajunya bolong, Nabi jahit sendiri baju. Laki sekarang mana dia begitu? Baju bolong, tanah robek, istri tuh jahitin. Suami ada tupoksinya sendiri. Nimba air, Nabi pernah ngejalanin. Buat siapa? Buat keluarga. Nabi cari nafkah di luar, betul. Buat siapa? Keluarga. Nabi mendidik istrinya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sosok seorang imam di dalam rumah tangga yang disunnahkan apabila seorang suami menjalankan ini, maka dia termasuk golongan umat Nabi yang menjalankan setiap sunnah-sunnah Nabi. Tapi di akhir zaman banyak suami yang takut sama istri, nggak jadi imam, malah jadi makmum. Yang imam siapa? Istrinya. Istri ngedaham sedikit, ya. Marah dikit, kabulin. Nabi SAW nggak ngajarin yang begitu. Nabi bukan mengajarkan untuk istri takut sama suami, istri hormat kepada suami. Kalau suami sekarang kan kagak, menang kekuatan bikin takut istri, main banting aja, main cekek aja, main tabok pukul aja.
Nabi nggak ngajarin yang begitu. Nabi ngajarin untuk menghormati seorang suami. Caranya Nabi kasih tahu. Nabi perilakunya sama. Seorang suami yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Ini mana nih Abdul Syukur mana? Lu sini, gue ceramahin lu. Tugas seorang suami mencari rezeki yang halal. Jangan judi slot. Hahaha. Nyambung ayam, Pina lebih seneng nyari yang haram. Apa jadi haram? Bisa orang sampingan main gaplek. Isi yang 2.000. Dapat rezeki 20.000, pulang bawa 200.000. 190. Haram dapatnya. Na'udzubillah ini. Cari yang halal, nafkahin suami istri yang halal, rumah tangga yang halal. Kenapa? Jika sesuatu yang halal masuk ke dalam mulut kita, semua kepribadian kita akan menjadi baik. Imannya tambah, ibadahnya nambah. Ini sebagai seorang suami di dalam rumah tangga. Bukan berarti seorang suami udah tugasnya seorang suami ya udah nyari rezeki. Lo udah tahunya duit aja, duit. Makanya keenakan sekarang istri kalau melihat suami duit. Bikin kopi entar. Yang ditanya duit dulu. Begitu kan? Betul nggak? Apalagi kemarin mau lebaran. Dikasih baju atuh, ngambek. Dikasih 2, merengos. Dikasih 3, mulai senyum. Dikasih 4, 5, udah. Ayang mau apa ya? Kalau katanya orang Cimanglit, kata orang Cimanglitnya, suami istri harus ada take and give. Ngerti nggak lu? Yang namanya istri Pak, ngurus suami, ngurus rumah tangga, sholat Jumat dan wajib hukum. Ngurus istri, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga, nyuci, ngepel, semuanya. Pahalanya sama sebagaimana kalian menjalankan sholat Jumat. Enak nggak lu? Enak. Enak aja masih ngedumel lu. Bapak tukeran sama istri 1 jam. Istri tukeran sama suami tugasnya 1 jam. Gak bakal sanggup. Kenapa? Karena Allah sudah, ini loh porsinya seorang laki-laki, ini porsinya seorang perempuan. Ini ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Kenapa? Tanggung jawab. Tapi di sini, yang namanya perempuan tanggung jawabnya di dunia kepada keluarga, suami dan anak, ini di dunia. Untuk apa? Gapai pahala di akhirat. Tapi urusan akhirat, urusan suami. Istri mah cicing, we. Tanggung jawab seorang suami, istri nggak salat, lu yang digebukin, PA. Istri nggak ngaji, lu yang ditanya. Makanya tuh lihat doanya tuh malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suami. Tuh dengerin tuh. Durhaka sama suami bukan pahala, bukan sorga jaminan, neraka. Bagaimana caranya biar nggak, kalau suami yang durhaka nggak ada, hadisnya nggak sampai situ. Betul kan Pak? Hadisnya kan cuma sampai istri yang durhaka. Nabi aminin nggak? Diaminin sama Nabi, jangan diterima amal ibadahnya. No. Tapi ingat, jika seorang istri yang dia nggak ibadah, jauh dari Allah, dari sunnah Nabi, itu tanggung jawab kita tuh Pak. Dia nggak sholat, wajib kita syarat untuk ibadah kepada Allah. Ini tugasnya seorang suami. Apalagi kalau ibadahnya sama-sama, alhamdulillah. Ini besok malam pertama nih, eng. Mana Kuningan lagi hujan mulu lagi. Posisi pas. Ngapa lu? Wah-wiwi. Yang begitu biasanya jomblo tuh. Besok malam pertama nih. Betul kan tuh? Besok malam pertama. Yang dilakuin pertama apa tuh? Itu dia tuh.
Salat sunnah dulu. Jangan langsung dititipin ke madrasah. Madrasah yang paling baik itu adalah orang tua. Ajarin bismillahirrahmanirrahim. Ajarin Al-Fatihah. Ajarin kulhu. Yang mudah-mudah aja. Yang sesanggupnya kita buat kita ngajarin. Selebihnya kasih Ustaz. Tapi ingat, apa yang pertama itu yang diajarkan tentang Allah dan Rasul, maka ini, jika ini anak diajarin baca bismillahirrahmanirrahim sama orang tuanya, begitu entar dia dewasa ternyata dia jadi seorang santri, saat dia baca bismillahirrahmanirrahim pahalanya gede. Buat siapa? Buat orang tuanya. Dia yang baca, orang tua dapat pahalanya. Saat dimana dia yang baca Al-Fatihah, dia jadi imam, dia baca Al-Fatihah, pahalanya orang tua pun dapat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Didik mereka. Nabi SAW mengatakan di dalam Sahih Imam Bukhari, beliau mengatakan, didiklah anak-anak kalian yang ada terdapat pada zamannya. Didik dengan cara itu. Bukan berarti dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone. Bukan begitu. Ini tugas, ini emak nih yang bikin rusak. Anak kalau dikasih makan, nasi apa handphone? Nasi apa handphone? Handphone dulu baru nasi. Lauk jadi nasi, Pak. Kalau kita kan dulu enggak ya, Pak. Kecap, telur, ceplok tuh lauknya. Kalau sekarang anak sekarang lagi makan lauknya handphone. Betul. Alasannya apa tuh biar begitu? Biar mau makan, kasih vitamin PA. Kan ada nubuyung upi. Ada kan? Cuman satu, biar anteng. Betul nggak? Biar nih anak nggak pecicilan, lari sana lari sini. Benar? Saya kasih amalan buat anak anteng, mau nggak? Cekek. Lah mana ada anak kecil anteng? Ibu kalau boleh tanya, ibu bapak tanya sama orang tua, saya dulu kecil gimana? Manjat pohon lupa turunnya. Buat setengah mati, ya wajar namanya anak. Kalau anak-anak ibu gitu ya wajar. Didik dia, bukan berarti semua apa yang ada di zaman ini kita kasih, bukan. Caranya mudah. Kan ada TV nih, ada wifi, pasangin tuh wifi. Taruh di TV. Kan ada tuh belajar ngaji anak, kan ada tuh di YouTube, ada. Enggak mau. Salah dari pertamanya, lu kasihnya upin-ipin. Coba kalau dari pertamanya udah dikasih tentang agama, insya Allah nurut. Cerita tentang Nabi kan ada tuh yang kartun-kartun. Ada kan? Kenalin yang begitu. Kalau kita wawasan kurang, ya udah kita ajarin. Melewat media, boleh. Boleh. Tapi dengan caranya, ada waktunya. Ada batasannya. Bukan berarti 24 jam nih anak suruh megang handphone. Lihat anak sekarang, bangun tidur apa yang dicari? Handphone. Mau tidur? Handphone. Salaman sama orang tua, mata ke handphone, tangan ke orang tua. Lihat orang tua juga kagak, makanya sekarang anak sekarang kalau cium tangan di mana? Di jidat lah, di pipi lah, kan begitu. Saya khawatir 10 tahun yang akan datang nih pada salamannya nih anak pada ditangkap. Leher, kan bahaya. Didik yang benar, cium tangan tuh begini. Ya, ini namanya cium. Indra penciuman apa? Ngapa hidung? Hidung, ini indra penciuman. Itu dicium. Jangan dikecup. Itu umat-umat lain dah tuh yang begitu. Tapi kalau kita dihirup, kenapa? Ambil keberkahan dari menghirup tangan orang tua kita. Dihirup. Ini didikan dari orang tua kita sekarang udah hilang. Udah hilang. Nabi SAW ini ngajarin kita udah sangat sayangnya bukan main sama kita. Sampai Allah sayangnya bukan hanya buat Nabi. Sayangnya sampai ke umat disayang sama Allah. Puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Kan lapar, kan aus. Emang lu doang? Nabi terdahulu kan juga. Nabi-nabi terdahulu juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang dijalankan kita kemarin sama. Senabi-nabi terdahulu sama. Tapi beda dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikasih waktu khusus 1 bulan. 1 bulan kita puasa nikmat luar biasa.
Semuanya diajarin di dalam Ramadan. Sampai baina asar wa maghrib itu waktu yang diijabah sama Allah. Doanya dikabulin sama Allah. Ini kagak, lu kagak mah. Asar keluarin motor, ngabuburit. Sunnah siapa itu? Alasan mana? Ngulur waktu gitu. Biar ketemu maghribnya enak, ntar pulang udah maghrib. Ketemu bihun, beli. Ketemu lontong, malam-malam. Apa lagi itu? Hah? Es campur. Kolak. Pacar Cina. Nggak ada pacar Arab, nggak ada. Rujak kangkung. Betul. Bergat sama Allah, ya Allah saksikan. Ini ibadah. Tapi ganjar dong asal kita PA. Lebih milih bihun daripada doa. Kan belum namanya. Makanya orang banyak yang nanya di TikTok, di Instagram, Habib kok di bulan Ramadan Habib nggak nge-live, Habib nggak pernah posting-posting. Ngapain 11 bulan gue udah ngurusin beginian? Masa iya di bulan Ramadan gue disuruh beginian lagi? Udah cukup dah. Ini nikmatin ibadah, enak yang nikmati. Kan begitu kan? Kumpul sama keluarga, duduk sama-sama, baca Quran, saling sharing. Kan enak begitu. Ini mah kagak orang mah. Udah jam 4 sore mulai tuh sibuk, keluarin motor keliling. Sesuatunya diajarkan. Ada apa? Hidup kita ini tertib. Ada tertibnya. Hidup ini nih udah dipasain sama Allah, ini udah diajari. Ada sesuatu yang boleh, tapi kadang ada jadi sesuatu yang boleh ini bisa jadi nggak boleh. Yang tadinya halal bisa jadi haram. Contoh, tempe. Halal apa haram? Halal apa haram? Dimakan tengah hari pakai sayur asem di bulan Ramadan. Halal apa haram? Haram. Biji salak. Halal apa haram? Dimakan sore-sore menjelang maghrib. Lagi puasa. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Halal apa haram? Haram. Enggak boleh. Sesuatu yang halal ada. Kenapa kita diajarkan oleh Allah seperti ini? Agar kita sadar ada keluarga kita, ada saudara kita di luar sana yang nahanin lapar. Mungkin yang satu harian nggak bisa masuk ke dalam ke mereka, masuk. Biar sadar, alhamdulillah, syukur dong sama Allah. Kita cuma dari subuh sampai maghrib. Ada orang yang seminggu cuma makan 2 kali sekali. Ada, bukan nggak ada. Ini kita diajarkan. Es campur, halal apa haram? Es kelapa, halal apa haram? Coba diminum tengah hari bentet. Jadi halal lagi saat bulan Ramadan. Kapan kita boleh pakai? Udah maghrib bu. Ngebut amat ya bu. Ada orang ngebatalin nomprok istri ada. Hah, itu dia tuh doyan apa hobi. Coba bisa kebayang. Yang halal bisa jadi haram tatkala datang bulan Ramadan. Kenapa? Nahanin diri. Inilah fungsinya akal untuk ngejaga hawa nafsu. Akal itu untuk ngerangkeng hawa nafsu. Iman itu untuk ngejaga akal sama hawa nafsu. Makanya yang dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina Ini fungsinya Ramadan. Iman yang dipanggil, akal yang disuruh kerja, yang ditahan nafsunya. Enak sayur asam, sambal, ikan peda. Tengah hari bolong, ya Allah, apalagi kalau lagi makan, mertua aja nggak kelihatan. Orang mertua di Jakarta, lu di sini. Coba semuanya itu kan bisa terjadi, bisa nikmat. Kenapa Allah tahan itu? Agar kita sadar hawa nafsu itu yang akan membinasakan setiap umat Nabi Muhammad SAW. Jaga hawa nafsunya dong. Apa nafsu, apa mau ini. Beli baju lebaran sampai banyak, yang dipakai cuma 2 biji. Sisanya sampai lebaran yang akan datang dibagiin orang. Coba mubazir nggak tuh? Makanan satu meja buka puasa nggak dimakan semua, sampai basi. Mubazir nggak? Dosa nggak? Secukupnya berbukalah dengan yang manis. Lihat foto Habib Rifki. Lu ngapa sih lu kalau hasut aja lu Pak lu? Buka yang memang kurma 3 biji, teh manis, selesai. Salat habis itu mau makan.
Tapi ingat, jangan sampai kekenyangan. Kenapa? Tarawihnya hilang. Kan begitu, kadang kalau udah kenyang, ngantuk, capek, lemah, pengennya tidur aja. Gitu tuh. Yang di dalam mulai pada pakai jaket. Kenapa tiis? Minggu keempat isinya panitia zakat. Orang udah nggak ada, panitia zakat doang. Orang yang namanya di Kuningan, alhamdulillah, ada orang yang kerja di luar kota, betul? Ada yang kerja di luar kota. Logika manusia, yang dari kota datang balik ke kampung. Balik ke kampung, harusnya kan tambah penuh itu musola sama masjid. Kok makin gak ada orang? Ini yang datang keluarga siluman, jangan-jangan. Iya, logika manusia harusnya apa? Penuh dong, macet kok Kuningan. Macet. Orang saya dari Ciperna, tadi pagi ini saya baru sampai tadi pagi. Saya dari Ciperna datang sampai ke Ancaran 2,5 jam. Kan kebayang itu padatnya orang. Tapi begitu akhir Ramadan, orangnya itu pada kemana orangnya? Yang ramai mana? Surya, Fajar, mana lagi tuh? Ciawi, rame, penuh, tukang parkirnya berkah. Kenapa? Karena doanya Nabi. Ya Allah, tatkala datangnya bulan Ramadan, berkahkan rezeki umatku. Ini Nabi yang doa nih. Tatkala datang bulan Ramadan, Nabi angkat tangan, berkahkan rezeki umatku tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Yang dagang apa aja laku. Betul nggak? Yang nggak biasa dagang, bulan Ramadan dagang. Betul nggak? Ada gorengan, ada bihun kan gitu. Mau dilihatnya enak nggak enak, pasti ada yang beli. Tahu biji salak? Biji salak tahu? Habis makan makan salak, bijinya kan kita buang 11 bulan. Begitu Ramadan dicari itu biji salak. Berkah rezeki kita mah, alhamdulillah. Ini Allah sudah ngajarin kita, hidup ini kita ini ada aturan. Semuanya ditata sama Allah. Setiap waktunya, setiap hari kita sholat 5. Ada apa sih sholat 5 waktu ini? Biar sadar kita nih umat Nabi yang paling lemah. Dikit-dikit bikin dosa, dikit-dikit bikin dosa, dikit-dikit bikin dosa. Kenapa ada sholat 5 waktu? Biar lu pada dosanya kita nih diampunin. Allah tahu betul umatnya Nabi ini, waduh, belum tentu khusyuk lagi di sholatnya. Kadang Allahu Akbar, ya Allah, dompet di mana ingat? Betul nggak? Kompor belum dimatiin, wah, elah ingat semua. Tapi caranya Allah, 5 waktu ini harapannya Nabi, umatnya semua dosanya diampunin sama Allah. Lihat datang bulan Ramadan, Nabi Musa aja pernah ngiri. Wahai Rabbi, aku berpuasa, aku kuat. Aku sudah menjalankannya. Aku telah menjalankan semua apa yang kau perintahkan. Pahala besar yang pastinya aku dapatkan, kata Nabi Musa. Allah bilang, ya Musa, belum tentu. Ada. Engkau dikasih waktu bertahun-tahun ibadah. Tapi ada salah satu umat Nabi di akhir zaman, dikasih waktu ibadahnya 1 bulan, dicatatnya 83 tahun. Pahalanya, kan di bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nabi Musa bilang, kok bisa? Saya yang bertahun-tahun ibadah, pahalanya cuma segitu-gitu aja. Ya iya. Ini Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan aku salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya nggak bisa. Dia lahir nanti setelah dirimu wafat. Bertahun-tahun akan aku lahirkan dia. Lewat dari seorang ibu yang rahimnya diharamkan dari api neraka. Umat Nabi dikasihnya mah banyak, menang banyak kita mah kalau harusnya mah. Bener. Masa senyum aja dapat pahala? Senyum doang. Bu. Woi. Senyum dapat pahala lu. Hahaha. Senyum ketawa. Senyum. Coba lu senyum. Cie. Tuh lihat ibu aja cantik banget noh. Ibu yang pakai kerudung hitam jangan sampai lepas tuh. Orang yang namanya senyum mah senang. Orang ngelihat orang lain senyum,
pahala Allah kasih buat orang tuh. Senyum, modal nggak ada, tenaga nggak banyak, cuma nyengir doang. Ngelihat orang senang, pahala didapetin. Ini umat Nabi kalau boleh dibilang, ya Allah ukurannya pahala paling banyak. Makanya saya lagi kalau ngobrol sama Habib Qures, Bib, ini pahala Allah kasih lewat Nabi nih. Sunah-sunahnya banyak, Bib, yang kita jalani. Makan pakai tangan kanan, pakai sendal kaki kanan, lepas sendal kaki kiri, masuk kamar mandi kaki. Itu coba pahala yang kita jalanin kalau kita mau ngikutin sunnah. Kalau kita udah ngikutin sunnah, kita udah dikasih pahala yang besar, masih masuk neraka, kelewatan kita. Betul? Mau hitung-hitungan, matematika Allah ini jauh lebih baik daripada manusia. Kayak Ramadan kemarin, Allah kasih kita rezeki seberapa yang Allah berikan sampai datangnya Id, cukup nggak? Cukup nggak? Ada yang berlebih? Ada. Yang cukup ada, yang kurang nggak ada. Semuanya Allah kasih lebih. Berkah rezeki kita. Ini cuma satu, Allah nyuruh kita syukur. Ya, kayak tasyakuran di malam ini, Abdul Syukur berserta keluarga ngundang kita nih. Biar apa? Yuk sama-sama kita syukur sama Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah lipat gandakan kenikmatan tersebut untuk kita sampai menutup mata Allah matikan kita husnul khatimah. Ini orang yang bersyukur cuman orang yang punya iman. Orang yang nggak punya iman mereka melakukan di dalam rumahnya. Diajarin tuh Ramadan, bangun kalau tengah malam, sini, sahur. Zaman sekarang Ya, mau tahu isi biar rumah apa? orang. Biar terbiasa. Ini. Salat tahajud, salat taubat, salat tasbih. Kita minta lagi salat witir. Ini diajarin lewat sahurnya. Bib, saya mah nggak perlu sahur, Bib. Saya puasa kuat seharian mah nggak pakai sahur. Bukan lu kuat apa kagak, ada berkah di dalamnya. Ada keberkahan itu di dalam sahur, ada keberkahan. Ambil keberkahan, itu akan menjadi satu keberkahan di dalam keseharian kita. Kita mah tahu dengan apa yang kita jalankan di bulan Ramadan kemarin, tapi kan keberkahan belum tentu kita dapetin. Justru datang Ramadan, limpahan keberkahan Allah kasih dosa kita. Fase pertama Allah turunin rahmat. Rahmat kasih sayang buat kita semuanya. Buat apa? Apa yang kita minta Allah kasih buat kita. Malaikat dicutiin sama Allah sebulan. Bapak kepala desa aja belum tentu cuti. Malaikat cuti. Sampai kata Allah, biarkan kalian diam. Umatnya Muhammad, hambaku ini, mereka berpuasa untukku, maka aku yang lebih pantas untuk memberikan imbalannya kepada mereka. Allah langsung yang ngasih buat kita. Baik buruknya kita diberikan langsung sama Allah. Coba kita lihat tuh. Itu rahmat dari Allah. Yang kedua, maghfirah. 10 hari kedua, di dalam fasenya, itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Coba kita lihat tuh. Orang yang masih usaha sampai di minggu, di hari ke-20 itu ibadahnya luar biasa, bukan main. Ampunan Allah diberikan. Masih bertahan sampai akhir Ramadan, dikasihkan itqun minan nar, dijauhkan kita dari api neraka. Inilah kasih sayang Allah. Kenapa? Karena doanya Nabi. Bukan karena kitanya hebat di dalam puasa, bukan hebatnya kita dalam ibadah, tapi ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Nabi SAW mengatakan, ya Allah kumpulkan aku beserta umatku di dalam surga yang terbaik di hadapan. Nih saya selalu minta sama Allah, mudah-mudahan kita yang kumpul di sini nih sekarang nih, Allah kumpulkan kita di dunia bareng-bareng ini, Allah kumpulkan kita di dalam surga Firdaus A'la. Amin ya Rabbal. Coba kita lihat. Saya mah selalu bilang Habib sama Habib Qures, Rifki mah nggak mau Bib. Kalau Rifki mah hidup di dunia nih cuman sama Habib sampai berbatasan dunia. Saya mah pengen sampai ke akhirat. Tolong Habib kalau masuk surga duluan, Rifki lagi keseledeng tackle masuk ke dalam neraka jahanam. Tolong selamatin Rifki. Kenapa? Guru-guru kita yang kita butuh ini guru-guru kita. Kita sih seberapa sih? Keilmuannya kita seberapa sih? Karena guru Allah berikan kita keistimewaan sampai kita bisa nyelamatin keluarga kita. Kita bisa nyelamatin orang tua kita. Kita bisa nyelamatin anak cucu kita. Berkah siapa? Berkah ilmu yang manfaat yang diberikan daripada guru-guru kita. Ya, hati-hati. Makanya Allah nih baik banget sama umatnya Nabi ini. Baik banget kalau kita bilang. Allahumma apaan sih yang kita cari di dunia? Cari dunia buat
Jangan akhirat cari buat Nah ini yang bahaya. Habib kok sekarang kelihatannya makin kemari kehidupannya makin mewah. Nah gue kerja, emang gue dakwah doang. Udah beli minyak wangi gue dulu. Nah itu kan gue dagang. Usaha online dagang gue. Ada kantor ada. Karyawan ada. Kenapa? Usaha. Cari dunianya untuk jangan cari akhirat untuk Contoh, ada dokter. Tugasnya dokter apa? Apa? Nih saya pengen ngebenerin mindset kita nih. Semua nih, dokter fungsinya apa buat kita? Apa? Memberikan sesuatu obat untuk meredakan penyakit kita. Itu tugasnya. Yang mengobati Allah. Penyakit kita diredahin, ini obat. Wasilahnya dari dokter tugasnya ngelayanin masyarakat, pasien. Masyarakat. Betul kan? Masyarakat butuh dokter saat sakit gigi. Kita ngelihat istri cantik banget kayak bidadari. Tetap kalau lagi sakit gigi enek ngelihatnya. Betul nggak? Butuh apa? Obat. Dokter ngasih obat nih buat ngeredahin. Kalau mau sembuh nanti begini, nanti begini. Ada yang namanya disebutnya tuh macam-macam lah. Nanti ada yang bisa suruh begini, ada yang disuruh begini, ada yang disuruh begini. Tapi itu kan ikhtiarnya. Tapi urusannya Allah yang ngasih penyakit, Allah yang angkat penyakit. Contoh, saya punya sakit di lambung. Dokter udah vonis harus diangkat lambung saya. Harus diganti lambung sintetis. Tuh, lambung karet. Saya tanya sama dokter, dokter, ini kalau lambung diangkat pakai lambung sintetis, biayanya berapa ya? Puluhan juta. Oh gitu. Terus, aman udah? Enggak, Bib. Per 6 bulan bedah lagi. Ngapain? Dibersihin. Saya bilang, ini lambung, bukan karburator motor, bukan karburator, bukan. Enak aja main bedah lagi. Ya udahlah, nggak usah. Biar saya bawa nih penyakit, biar saya mati, ini lambung ciptaan Allah, saya bilang. Ikhtiarnya sudah dijalanin dong. Iya, enggaknya itu tergantung bagaimana kitanya. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, kalau emang saya nggak ada umur, matiin saya husnul khatimah. Karena berat saya dari 66 jadi 31 kilo. Nggak sadar diri, makan nggak bisa, minum nggak bisa. Datang guru saya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwah. Beliau datang ngejenguk. Saya nggak nengok karena saya malu. Udah kurus kayak tengkorak gua. Tapi sekarang kan agak kencengan dikit ya, lumayan ya kan. Gak mau nengok saya. Ya udah Ki, nggak apa-apa. Gak mau nengok nggak apa-apa. Tapi ingat baca suratul Kahfi. Minta niat kepada Allah agar Allah angkat penyakit. Guru, bukan dong. Hubungan sakit lambung sama surat Kahfi apa? Logika manusia nyambung nggak? Nyambung nggak? Saya baca suratul Kahfi dengan penuh keyakinan Allah yang akan menyembuhkan. Yang saya baca ini adalah firman Allah. Allah yang ngasih penyakit, Allah yang Subhanallah, sembuh. Sekarang 80% lambung saya udah bisa cerna makanan. Coba bisa dikebayang hubungan suratul Kahfi sama penyakit lambung apa? Ternyata Nabi pernah bilang, orang yang sakit pencernaan perbanyak baca surat Kahfi. Itu adalah obat untuk menjaga pencernaan. Tuh Nabi yang ngomong. Berarti kita punya guru. Guru kita ini udah benar apa belum? Benar. Dokter aja bisa jadi dokter karena gak ada gurunya, gimana mau jadi dokter? Dan sesuatunya yang bisa, yang dia punya faknya, dia paham tentangnya, maka jalannya. Kalau bukan faknya jangan diikutin. Ada tukang bengkel, bongkar mobil.
tiba-tiba suruh ngobatin sakit pusing. Nyambung apa kagak? Lu mau diputer pakai obeng tuh kepala. Lari kemana? Ke dokter. Urusan dunianya nih bisa dapat, tapi akhirat juga bisa dapat karena urusan dunia. Dokter ikhlas banget untuk nyembuhin masyarakat dari sakitnya. Dengan yakin dia ingin menyembuhkan. Walaupun kesembuhan itu hanya datangnya dari Allah. Ikhtiarnya, pahalanya dapat nggak? Dapat. Kenapa? Karena dia dengan yakin akan memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Bagaimana Allah yang semuanya kita di dunia disediain? Di dunia semua kita disediain. Syukur, mau nikah, perempuannya ada. Lu yang jomblo, mau nikah, mungkin belum lahir calonnya. Ada kan begitu? Ada. Ayo. Sesuatu ikhtiar jalanin. Hidupan kita ikhtiar, itu tugasnya kita manusia. Selebihnya tawakal sama Allah. Kita udah jalanin Ramadan, terima atau enggak ibadah kita tergantung bagaimana Allah. Jelasnya kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang datangnya di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kita sebagai imam di dalam rumah tangga punya kehormatan untuk ngejaga kehormatan rumah tangga kita. Yang sebagai istri baik-baik sama suami, ya, mumpung masih Syawal, minta maaf, ya, minta ridho, ya, jangan cuma iya aja PA. Lu datengin, cium kakinya. Bib itu suami, bukan orang tua, karena surganya seorang istri ada sama suami. Tuh. Sampai Nabi mengatakan apa? Ya Allah, sahabat bilang, seandainya jika aku tidak malu, ya, ada seorang hamba yang boleh sujud kepada hamba yang lain, yang pasti aku wajibkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tuh. Berarti seorang istri ini gak ada harga diri. Bukan gak ada harga diri, tapi disitulah kunci keberkahan hidup dan dunia akhi. Paham sampai sini? Ya, minta pegangan tangan. Ya, rahmat Allah diturunin tuh. Jadi ntar pulang gandengan nih. Lu kata Habib tadi suruh gandengan. Biarin tetangga mau bilang kita kayak gajah sirkus, biarin aja. Biarin, gandengan aja, gandengan. Pahala mau tambah besar, Bu. Mau tambah besar nggak pahalanya? Sering-sering pegang kaki suami, pijitin. Bukan lu seret, bukan. Main seret kaki laki aja. Gue takutnya kan pulang dari sini. Ayo Pak, kita pulang, akan bahaya. Pijitin. Ya, nyuciin baju. Cuci nggak? Tiap hari. Seorang istri yang nyuciin pakaian suami 1000 derajat diangkat sama Allah. 1000 kejelekan dihapusin sama Allah. Diganti 1000 kebaikan. Alhamdulillah. Saat dia mencuci pakaiannya dijemur, terkena sinaran matahari. Jika semua makhluk ini yang terkena paparan matahari ini itu saat dia lagi nyuci, mereka istighfar kepada Allah agar dosa seorang istri tersebut diampunin sama Allah. Tapi sayang Pak, yang diangkat derajatnya bukan kita, bukan keluarga kita. Changhong, Samsung, LG, mesin cuci. Kucek dulu, kucek. Bukan berarti baju kotor langsung lempar aja ke dalam. Yang kita khawatirin bapak, habis gimana Bib? Tuh baju bapak dekil banget. Bapak ini masukin ke mesin. Kucek dulu. Paham ya? Insya Allah. Gampang sebenarnya. Kalau kita mau ngejalanin rumah tangga ikutin Nabi, insya Allah ributnya pasti ada. Pasti cemburu. Perempuan cemburunya gila, Kur. Gila. Cemburunya parah. Bini gue cemburuan tapi nggak parah, nggak kayak bini lu. Bini lu kan sampai UFO lewat, piring terbang, sodet berbunyi, belentang. Ya Bu ya, karena cemburu itu sifatnya perempuan. Laki-laki gimana Bib? Cemburu wajar, boleh. Kalau enggak ya dayus namanya. Ya, itu harus cemburu ada.
Bukan berarti kita lepas tangan aja untuk pasrah istri udah berlepas, diemin aja, nggak boleh. Ya, paham ya? Harus dikasih tahu, dideketin baik-baik, cara ajarkan dia untuk menghormati seorang suami. Insya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tawakkul sulu ila hadratur Rasul bi sirril Fatihah. Sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan berkah di sore di malam ini semua doa kita dikabulin sama Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. فاضرق إليه الدرك كمل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين. وحملنا كل سول ربي استجبني الشفاعة يا البال والشفاء كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها ربنا حب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما ربي حب لي من الصالحين ربي حب لي من الصالحين ربي حب لي من الصالحين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي
اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة